Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Susan Pratiwi dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dengan NPM 25160511105 dan di kelas Reg E dengan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis yaitu Bapak M. Iqbal Harori. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan beberapa jawaban soal dan juga materi-materi yang sudah diajarkan Bapak Iqbal sebelumnya. Pertanyaan pertama, kenapa sih ilmu ekonomi itu penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalian sadar gak sih dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata semuanya itu terkait dengan ilmu ekonomi? Kenapa begitu ya? Kegiatan ekonomi itu bahkan sudah dimulai sejak kita ada di dalam kandungan. Dari mulai pertemuan calon orang tua kita, lalu mulai dari proses ekonomi berjalan, hangout sampai menikah pada orang tua kita, semuanya terkait dengan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Karena dari semua kegiatan itu terjadi proses transaksi-transaksi. Ada juga proses produksi dan juga pemasaran di dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga hal itu menimbulkan terjadinya kegiatan ekonomi atau yang biasa disebut dengan ilmu ekonomi. Contoh lain juga bisa kita lihat misalnya orang tua kita itu beli emas kawin pada tahun 2020 itu 10 gram seharga 500.000. Tapi setahun kemudian atau 2 tahun kemudian harga emas kawinnya itu malah naik ke harga 1 juta. Nah, kira-kira kenapa ya harganya bisa naik? Jadi harga tersebut bisa naik karena terjadi proses inflasi. Dari penjelasan itu, bisa kan kalian simpulkan kenapa sih ilmu ekonomi itu selalu berkaitan dengan kita dan selalu ada di dunia ini? Karena ilmu ekonomi itu benar-benar melekat dalam hidup kita di kehidupan sehari-hari juga, baik kehidupan kita sehari-hari, di tingkat individu, masyarakat, bahkan sampai global. Di negara kita juga tentunya ada ilmu ekonomi. Kenapa ada ilmu ekonomi? Bayangkan kalau negara kita tidak memiliki yang namanya ilmu ekonomi, maka tidak akan dipelajari tentang transaksi-transaksi baik secara nasional maupun internasional. Dan masyarakat-masyarakat akan terus miskin karena tidak mempelajari tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Pertanyaan kedua yaitu, apa itu ekonomi dan bisnis? Jadi, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan sumber daya yang tersedia dan juga terbatas. Sedangkan bisnis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam membuat, menjual, atau memproduksi suatu barang untuk menghasilkan keuntungan. Jadi bisa disimpulkan ekonomi bisnis itu adalah suatu bidang ilmu terapan ekonomi yang memiliki tujuan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis yang didasarkan pada teori ekonomi dan metode kuantitatif. Soal ketiga, itu apa sih perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro? Jadi kalau ekonomi mikro itu cangkupannya lebih sempit. Jadi cangkupannya itu antar individu atau masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Jadi cangkupannya itu lebih sempit. Sedangkan kalau ekonomi makro itu cangkupannya besar dan juga luas. Karena ekonomi makro ini benar-benar mempelajari ekonomi yang ada di dalam suatu negara, bagaimana proses ekonomi di negara tersebut, sehingga akan memunculkan kebijakan-kebijakan baru dan mempengaruhi secara keseluruhan besar di negara tersebut. Lebih detailnya, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dalam sebuah pasar bisa jadi salah satu cangkupan dari ilmu ekonomi mikro. Ada juga biaya dan untung rugi, itu termasuk juga. Nah, sedangkan kalau dari ekonomi makro ini cangkupannya itu adalah secara menyeluruh. Jadi kita akan menghitung bagaimana pendapatan nasionalnya, pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara, pengangguran juga, selain itu juga ada inflasi, pajak negara, dan kebijakan ekonomi-ekonomi lainnya yang benar-benar mempengaruhi suatu negara tersebut, baik di kancah nasional maupun nantinya internasional. Next, itu pertanyaan keempat. Apa sih pengertian dari investasi? Pasti kalian udah pernah dengar kan tentang investasi ini? Sebenarnya apa ya pengertian dari investasi itu? Jadi ternyata investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang ataupun aset yang berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Selain itu, ada juga pengertian lain dari investasi ini. Menurut Martono, investasi itu merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Next, soal kelima. Soal kelima itu menanyakan tentang apa yang saya ketahui tentang ekonomi hijau. Yang saya ketahui tentang ekonomi hijau itu adalah ekonomi hijau itu suatu kegiatan di mana kita menggunakan sumber daya alam dengan baik untuk menghijaukan lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar memiliki karbon yang rendah serta tingkat polusi yang rendah, sehingga ini akan menguntungkan bagi negara kita juga. Ekonomi hijau ini nantinya akan menciptakan kondisi yang sangat-sangat ramah lingkungan dan menciptakan keberlanjutan lingkungan yang baik ke depannya. Jadi hijau dan berkelanjutan itu manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan loh guys ternyata, tapi dapat membuat suatu bisnis menjadi lebih sukses dan menguntungkan. Nah, ekonomi hijau ini menurut saya harus mulai diterapkan di suatu negara dan memang sudah harus diterapkan ya, dan harus bisa diterapkan secara menyeluruh
ke dalam semua daerah-daerah yang ada di negara. Karena bayangkan, seandainya negara kita ini sudah menerapkan secara keseluruhan dari ekonomi hijau tersebut, maka dipastikan lingkungan kita ini benar-benar akan asri. Nah, kalian penasaran gak sih contoh dari ekonomi hijau ini itu apa aja? Jadi, ternyata ekonomi hijau atau green economy ini sudah diterapkan di beberapa negara, yang itu patut banget untuk kita contoh ya teman-teman. Nah, negaranya itu apa aja? Ada Korea Selatan dan juga Cina. Itu salah satunya aja ya, dua itu yang aku sebutin. Jadi ada Korea Selatan dan juga Cina. Ternyata Korea Selatan ini mengadopsi strategi nasional untuk pertumbuhan hijau dari tahun 2009 sampai 2013 loh guys. Dan Cina ini adalah negara yang paling berinvestasi di energi terbarukan. Gimana enggak? Kita bisa lihat aja dari kapasitas angin yang sudah terpasang di negara Cina ini, itu ternyata sudah 64% di tahun 2010. Itu baru di tahun 2010. Bayangkan kalau di tahun sekarang ya guys. Nah, itu contoh dari berbagai macam negara. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang saya sudah lihat, khususnya di Indonesia, itu misalnya beberapa kampus yang sudah menerapkan dari Eco Green ini. Misalnya saja kampus Universitas Lampung di Fakultas Fisiknya, itu kita sudah menerapkan seperti Green Economy ini, di mana kantinnya juga sudah eco-friendly dan tidak terdapat plastik di dalamnya. Menurut saya, hal itu sangat baik untuk kedepannya, untuk bisa mengurangi polusi dan juga limbah plastik yang terus-terusan diolah tidak baik itu akan dapat berkurang nantinya. Dan hal tersebut akan sangat baik ke depannya jika semua kampus maupun negara akan melanjutkan dari program Green Economy ini, baik di lingkungan universitas, lingkungan sekolah, atau lingkungan manapun. Next, pertanyaan nomor 6 itu ternyata tentang ekonomi juga, yaitu adalah ekonomi biru. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang apa sih itu ekonomi hijau. Nah, sekarang aku mau bahas tentang apa itu dari ekonomi biru. Jadi ternyata ekonomi biru itu adalah kegiatan untuk menghasilkan laba yang dimiliki atau dilakukan oleh penduduk setempat dan juga tidak terbatas pada sumber daya alam saja. Misalnya aja nih, ekonomi biru itu bukan hanya ada di sektor perikanan atau pariwisata misalnya, tapi bisa juga di sektor seperti transportasi hingga pertambangan. Jadi benar-benar kayak bisa dibilang menyeluruh ya, bukan hanya sebagian aja. Tapi ekonomi biru ini ternyata skalanya itu tidak besar guys, karena dampaknya itu lebih diutamakan atau dirasakan oleh penduduk lokal sekitar supaya benar-benar mereka bisa langsung merasakannya. Jadi ekonomi biru ini sebenarnya lebih bersifat internal atau tidak menyeluruh. Itu artinya apa? Itu artinya kita bisa tetap melakukan kegiatan ekspor, tapi teknologi yang ada tetap harus dilanjutkan ke tempat lokal tersebut. Jadi yang aku ingat tentang ekonomi biru itu biasanya berkaitan juga dengan yang berbau-bau dengan laut. Misalnya aja, kegiatan ekonomi biru ini itu bisa kita lakukan dengan menghindari penangkapan ikan yang terlalu besar, karena itu nantinya akan berdampak ke lingkungan lautnya tersebut dan tidak baik juga ya guys untuk menangkap ikan terlalu besar. Selain itu, di ekonomi biru ini juga kita harus menjaga kelestarian dan keberadaan laut termasuk yang ada di dalamnya. Jadi kita harus bisa menjaga, merawat dan juga mempertahankan laut tersebut supaya tetap lengkap di dalamnya. Tapi kita juga bisa kok memanfaatkan laut itu untuk pemenuhan pangan di dunia. Jadi misalnya aja kita bisa mengambil beberapa hewan yang ada di laut untuk kita makan dan itu oke-oke aja guys. Jadi itu nggak apa-apa. Nah, itu yang tadi aku tahu tentang ekonomi biru, itu juga berkaitan dengan contoh apa sih dari ekonomi biru itu guys. Jadi contoh dari ekonomi biru itu ya bisa kalian lihat misalnya dari orang-orang yang merawat lingkungan laut dan juga melestarikan laut tersebut, atau juga orang-orang yang menjadikan pariwisata itu menjadi lebih biru dari sebelumnya. Itu merupakan salah satu contohnya juga guys. Selanjutnya nomor 7 itu pertanyaan tentang di mana sih letak permasalahan ekonomi Indonesia itu sebenarnya. Jadi menurut aku letak permasalahan ekonomi di Indonesia itu salah satunya itu terdapat pada tingkat pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian lihat, di Indonesia itu kan tidak merata ya pendapatannya. Ada yang pendapatannya mungkin rendah, sedang, ataupun tinggi. Dan juga kekayaan di Indonesia itu tidak merata. Ada yang dari kalangan yang cukup rendah maupun ada yang dari kalangan tinggi atau dari kalangan atas. Dan itu menurut aku akan menjadi faktor penghambat dari ekonomi Indonesia ini. Karena pendapatannya saja itu masih belum merata. Sehingga kalau mau ekonominya juga berkembang, bisa dibilang susah. Karena semuanya akan sulit berkembang kalau misalnya mau diratain. Karena tidak semua keadaan ekonomi pendapatan di Indonesia itu merata. Gaji di Indonesia juga seperti gaji guru itu masih terbilang kecil. Dan menurut aku itu menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar juga. Nah, selain itu juga pengangguran. Pengangguran ini ada banyak sekali di Indonesia. Entah mungkin karena sudah banyak sekali lulusan sarjananya, atau memang lapangan pekerjaan di Indonesia yang terbilang cukup sedikit dan tidak banyak, sehingga akan membuat kondisi perekonomian Indonesia itu tidak stabil dan sulit untuk maju karena tidak merata tersebut, dan juga kurangnya penambahan lowongan-lowongan pekerjaan yang ada, sehingga masyarakat Indonesia masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Dua masalah tadi juga bisa menyebabkan permasalahan lainnya seperti rendahnya tingkat produktivitas di Indonesia dan kemiskinan yang menyeluruh ke Indonesia.
Dan tentunya hal tersebut akan membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak baik-baik di mata negara kita sendiri ataupun di mata negara lainnya. Maka dari itu, permasalahan itu menurut saya benar-benar harus difokuskan dan dicari solusinya supaya Indonesia bisa berkembang lebih baik di sistem perekonomian. Next itu soal nomor 8. Soal nomor 8 itu mengenai apa sih sebenarnya yang menyebabkan Provinsi Lampung ini masih tertinggal atau masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Bahkan datanya menunjukkan Provinsi Lampung ini berada di posisi ke-7 provinsi yang paling termiskin di Indonesia. Berdasarkan analisis yang saya dapatkan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penting. Salah satunya itu ada di tenaga kerjanya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung ini, keahlian atau passionnya itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga banyak tenaga kerja di Provinsi Lampung yang masih belum mendapatkan pekerjaan atau masih pengangguran, dan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung ini khususnya di tenaga kerjanya masih kurang baik. Entah itu mungkin kurangnya diadakan pelatihan atau rendahnya pendidikan yang ada di Provinsi Lampung itu juga yang menyebabkan tenaga kerjanya masih belum cukup berkualitas dan banyak pengangguran dan belum memiliki pekerjaan hingga saat ini. Selanjutnya, faktor yang menurut saya tidak kalah penting itu sebenarnya Provinsi Lampung ini memiliki beberapa sektor yang patut sekali diunggulkan, misalnya saja di sektor perikanan atau di pariwisata. Tapi pihak dari Provinsi Lampung ini, baik dari pemerintah setempatnya itu masih kurang menyoroti atau mengunggulkan dari sektor-sektor yang ada di Provinsi Lampung ini. Kalau kita bisa lihat, Lampung itu kan di Provinsi Sumatera itu seperti bisa dibilang senternya. Kalau misalnya pelabuhan pun lewatnya itu di Provinsi Lampung. Tapi kenapa sampai sekarang Lampung ini tidak terlalu disorot? Mungkin orang taunya lebih ke Sumatera yang lainnya seperti Sumatera Selatan ataupun yang lainnya. Menurut saya tempat tersebut seharusnya bisa dijadikan sektor pariwisata lebih lanjut karena tempatnya juga bagus. Selain itu, menurut saya perlunya pelestarian beberapa wisata yang ada di Lampung juga itu sangat penting. Misalnya saja, kita kan sudah diberi kemudahan ya provinsinya. Jadi di provinsi kita itu menjembatani antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Seharusnya menurut saya kita menonjolkan keunikan-keunikan budaya-budaya dan lokasi-lokasi strategis yang ada di Lampung supaya pengunjung dari luar pulau atau bahkan dari luar negeri itu semakin tertarik untuk masuk ke Provinsi Lampung dan melihat yang ada di dalamnya. Dan itu juga akan memudahkan kita untuk mempromosikan provinsi kita sendiri. Selanjutnya, menurut saya, di Provinsi Lampung ini masih kekurangan populasi manusianya. Dan juga beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Lampung yang membuat nama Provinsi Lampung tersebut tercemar sehingga sedikit orang yang mau berkunjung atau menetap di sini. Seperti kasus pencurian dan lain sebagainya, itu membuat nama Lampung ini akan menjadi buruk di Indonesia. Dan hal tersebut menurut saya harus segera diatasi. Dari beberapa permasalahan yang ada tersebut dan faktor-faktornya, kesimpulannya Provinsi Lampung ini menjadi urutan ke-7 termiskin di Indonesia itu karena beberapa faktor tadi. Jadi menurut saya upah dari para pekerja di Lampung juga harus diperhatikan supaya semakin besar. Lalu masyarakat-masyarakat yang ada di Lampung juga harus melestarikan sektor-sektor yang ada di dalam sini karena ternyata Lampung itu memiliki beberapa sektor unggulan juga. Hanya saja kita kurang melestarikannya sehingga para pengunjung tidak tersorot untuk datang ke sini. Selain itu, sumber daya manusianya juga harus lebih ditingkat. Itu artinya pendidikan yang ada di Provinsi Lampung harus segera ditingkatkan. Misalnya yang tadinya kebanyakan lulusannya itu hanya lulusan SMA harus mulai ditingkatkan agar semuanya bisa minimal lulusan S1 karena tingkat pendidikan itu juga menjadi salah satu faktor terpenting agar para masyarakat bisa mendapatkan karir yang lebih luas dan tentunya akan berdampak terhadap perekonomian yang ada di Provinsi Lampung tersebut. Mungkin tambahan dari saya, di Provinsi Lampung bisa ditambahkan beberapa kegiatan atau tempat dari wisatanya itu bisa dilestarikan supaya lebih indah. Dan nantinya tempat tersebut bisa kita videokan dan kita bisa viralkan di dalam sosial media sehingga para pengunjung baik dari dalam Indonesia maupun dari luar negeri itu akan tertarik untuk mendatangi Provinsi Lampung ini setelah melihat konten-konten yang berkaitan dengan tempat wisata indah yang ada di Provinsi Lampung tersebut. Next itu pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9 itu tentang di kota atau kabupaten tempat Anda tinggal atau wilayah Anda, mengapa kota tersebut masih belum bisa bersaing atau masih tertinggal dengan wilayah yang lainnya. Di sini saya mengambil kota Bandar Lampung, karena saat ini saya tinggal di kota Bandar Lampung. Alasan yang pertama mengapa kota Bandar Lampung masih tertinggal dari wilayah yang lainnya yaitu
Meskipun Bandar Lampung memiliki kemudahan untuk melakukan perizinan perbaikan, tetapi hal tersebut masih saja kalah dengan industri yang berada di Pulau Jawa atau yang ada di Palembang, yang membuat dua pulau tersebut menarik investasi yang cukup besar. Hal tersebut karena isu logistik dan supply chain yang belum optimal sampai saat ini. Solusinya yaitu adalah penguatan infrastruktur logistik lintas sektor, khususnya yang berada di Pelabuhan Bakahuni dengan jalur darat dan kereta api, serta pemberian insentif pajak untuk industri ekspor. Alasan selanjutnya mengapa kota Bandar Lampung masih tertinggal dari wilayah lainnya yaitu terdapat masalah-masalah yang masih klasik seperti penanganan sampah, banjir, musiman, dan juga penataan kawasan sungai yang belum tuntas hingga saat ini. Hal tersebut membuat kota Bandar Lampung terlihat tidak bersih dan menjadi kumuh. Solusinya yaitu bisa menerapkan sistem TPA Regio yang modern dan mendorong regulasi ketat mengenai penataan ruang hijau terbuka serta penertiban bangunan yang ada di sungai. Dan itu harus diimplementasikan kepada seluruh masyarakat di kota Bandar Lampung. Itu dia tadi penjelasan jawaban saya mengenai soal-soal di bagian 1. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian yang kedua, di mana di bagian kedua ini perintahnya yaitu saya membuat video tentang penjelasan atau rangkuman dari materi-materi yang sudah Bapak ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini dia materi-materi yang sudah saya rangkum dari yang Bapak sudah ajarkan sebelumnya. Dimulai dari pertemuan yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengenalan mengenai ekonomi bisnis. Selain itu juga ada penerbitan dari buku ekonomi bisnis itu juga, dan mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mahasiswa. Yang saya pahami dari penjelasan Bapak adalah bahwa ekonomi bisnis itu adalah suatu ilmu yang bukan hanya saja melalui teori, tapi juga langsung pada praktiknya. Karena ruang lingkup dari ekonomi bisnis ini juga luas, dan bukan hanya di dalam internal saja, tapi juga di eksternalnya. Misalnya saja, kalau dalam masalah internal, itu biasanya kita akan mempelajari tentang teori produksi, analisis biaya, alokasi sumber daya, alokasi modal, maupun alokasi investasi, serta manajemen persediaan hingga periklanan. Nah, hal tersebut kita pelajari di dalam masalah-masalah yang ada di internal. Jadi, ekonomi bisnis ini mencakup pemahaman tentang masalah-masalah yang ada di dalam internal untuk kita analisis dan kita cari solusinya dari permasalahan tersebut supaya di dalam suatu perusahaan tersebut tetap berjalan lancar dan juga baik. Selanjutnya ada juga masalah-masalah eksternalnya. Masalah eksternalnya ini lebih ke masalah yang ada di lingkungan. Karena dalam dunia bisnis ini, itu akan memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang lainnya sehingga akan berdampak pula kepada banyak hal. Mau itu di lingkungan politik, sosial, maupun ekonomi akan berdampak atau memiliki pengaruh juga dalam ekonomi bisnis ini. Masalahnya itu lumayan banyak, kayak misalnya contohnya itu ada seperti pasar modal, pasar tenaga kerja, kebijakan industri maupun kebijakan yang ada di dalam pemerintah itu, kebijakan moneter, ataupun yang jelas yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang berada di dalam sebuah negara atau di sebuah perusahaan tersebut. Dengan begitu, teknik pendekatan yang digunakan dalam hal ini tuh akan melibatkan baik dari ekonomi mikronya maupun ekonomi makronya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi bisnis itu erat kaitannya dengan sistem operasional yang berada di dalam perusahaan tersebut untuk mewujudkan tujuan dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga bidang ilmu ekonomi ini diperlukan sebagai penyelesaian masalah-masalah operasional di dalamnya, baik dalam organisasi, pasar, maupun perusahaan. Jadi, dalam sebuah bisnis, kita bukan hanya tentang teori, tapi juga mempraktekannya secara langsung menggunakan teori-teori yang ada tersebut untuk kita aplikasikan langsung ke dalam bisnis kita atau perusahaan tersebut. Pertemuan yang kedua itu mengenai pemaparan berita ekonomi yang ada hingga saat ini ataupun yang terkini. Dari pertemuan kedua tersebut,
insight yang saya dapatkan yaitu ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia yang perlu kita perhatikan, dan kita harus aware juga, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus lebih sering melihat berita ekonomi terkini untuk tahu juga keadaan ekonomi di Indonesia saat ini bagaimana. Dari pertemuan tersebut juga menjelaskan ternyata keadaan ekonomi Indonesia belum terlalu baik dari tahun ke tahun. Malah mungkin semakin tahun itu semakin ada saja permasalahan ekonomi ini yang muncul. Hal itu juga pasti disebabkan oleh beberapa faktor juga, baik dari pihak pemerintahnya sendiri maupun dari pihak masyarakat. Terus yang paling mungkin sedikit viral dan menjadi highlight dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini yaitu intinya yang terkait dengan inflasi. Karena di Indonesia ini sedang maraknya apa-apa itu harga sedang naik kan, mulai dari harga kebutuhan pokok maupun harga barang ataupun bahkan harga dari emas. Nah, saya juga ingin meng-highlight dari salah satu kasus yaitu naiknya harga emas dan juga pajak. Ternyata naiknya dari harga emas dan pajak ini benar-benar menimbulkan beberapa problem, tapi juga mungkin menimbulkan beberapa keuntungan. Yang awal itu dari naiknya harga emas ini. Nah, kalau misalnya harga emas itu naik, otomatis permintaan dari konsumen itu jelas akan turun. Karena juga tidak semua konsumen itu memiliki finansial yang stabil, pastinya konsumen akan memilih harga yang jauh lebih murah. Karena budaya Indonesia juga memang kita lebih suka berbelanja sesuatu yang lebih murah. Tapi walaupun dari penjualan emas ini akan turun karena konsumen akan mungkin ragu membelinya karena kenaikan harga, hal ini tuh juga bisa loh, dari kenaikan emas dan pajak ini juga bisa meningkatkan pendapatan dari negara. Dari mana pendapatan tersebut? Itu dari royalti dan pajak ekspor. Selain itu, kenaikan dari dua hal tersebut juga ternyata mendorong para investor ini untuk mencari segera aset aman alternatif mereka. Mereka tidak hanya akan mengandalkan si emas ini nih. Jadi para investor kemungkinan akan mencoba aset-aset yang lainnya karena mereka udah tahu nih kalau harga emasnya ini udah naik, jadi mereka akan mencoba beragam aset-aset lainnya, dan itu akan menguntungkan aset-asetnya yang lainnya juga supaya merata penjualannya. Nah, ternyata dari sisi pemerintah ini juga bisa dimanfaatkan oleh mereka. Melalui apa? Pemerintah akan memanfaatkan harga tinggi ini dengan pajak ekspor yang tinggi pula. Sementara dari konsumen sendiri akan menghadapi problem di PPN dan PPH. Selanjutnya di pertemuan ketiga membahas wawancara tentang galeri jurusan. Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan analisis saya yaitu ternyata kondisi ekonomi mempunyai dampak yang besar terhadap pasar modal, masyarakat, dan perusahaan. Dampak ekonomi terhadap pasar modal dapat dilihat dari meningkatnya suku bunga, melemahnya nilai rupiah, dan inflasi yang tinggi. Dampak ekonomi pada masyarakat terasa saat keadaan ekonomi membaik, karena akan membuat masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, ketika ekonomi memburuk akan terjadi hal yang sebaliknya pula. Selain itu, kebijakan pajak diatur oleh negara dan digunakan untuk APBN dan membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, ataupun membayar hutang negara. Lalu untuk perusahaan pemula direkomendasikan untuk memulai investasi ke reksadana. Karena reksadana adalah investasi pemula yang bisa dimulai dengan modal kecil juga, dan fitur aplikasi yang digunakan di reksadana cukup mudah sehingga cocok untuk pemula dibanding langsung terjun ke saham atau obligasi. Dampak investasi juga tidak selalu berdampak positif. Ketika perusahaan sehat, maka penjualan akan meningkat. Sebaliknya, saat suatu perusahaan mengalami permasalahan, maka perusahaan tersebut akan memiliki resiko untuk mengalami kebangkrutan, dan minat investor saat itu bisa saja menurun karena mereka sudah tidak percaya lagi. Sehingga dengan adanya galeri jurusan ini dapat memberikan edukasi penting bagi mahasiswa melalui pembelajaran seperti pasar modal, saham, dan analisis fundamental maupun teknikal, agar mereka mau mulai berinvestasi sejak dini, serta juga meningkatkan kesempatan mereka untuk melakukan magang. Lalu ada pertemuan keempat, di mana membahas tentang wawancara terhadap UMKM yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan wawancara dan analisis yang saya dapatkan,
Dari kegiatan ini, kita dapat mengetahui bahwa UMKM adalah salah satu faktor pendorong besar dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. UMKM sendiri itu merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha, serta menjadi tulang punggung di Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memeratakan pembangunan. Bahkan menurut data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. Sedangkan pada tahun 2025 mencapai sekitar 65,5 juta unit. Itu artinya UMKM salah satu penyumbang sektor ekonomi terbesar di Indonesia. Pertemuan kelima atau pertemuan yang terakhir itu berdiskusi terkait mengenai banjir di Sumatera dan rupiah yang melemah menjadi 16.676 per dolar AS. Berdasarkan diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa wilayah di Sumatera, termasuk di Sumatera Selatan dan di Jambi, menghadapi peningkatan intensitas dan frekuensi banjir yang signifikan. Lalu ini juga bukan hanya sekedar bencana alam. Banjir yang berulang ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan hanya soal curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena degradasi lingkungan atau deforestasi alih fungsi lahan dan kegagalan dari tata kelola air di tingkat regional. Bencana banjir ini sangat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga di sektor agrikultur dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera. Selanjutnya juga ada berita tentang melemahnya rupiah menjadi 16.676 per dolar AS. Nilai tukar mencapai level pelemahan. Pelemahan nilai rupiah ini sebagian besar didorong oleh faktor eksternal, yaitu kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral AS yang menarik modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi dengan terjadinya pelemahan rupiah ini akan beresiko bagi perekonomian karena dapat mendorong inflasi, disebabkan harga barang impor menjadi mahal, dan juga dapat meningkatkan beban utang luar negeri yang didominasi oleh mata uang dolar. Lalu Bank Indonesia juga kemungkinan akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas. Tetapi perlu juga menjaga keseimbangan agar tidak terlalu menguras cadangan dari devisa. Jadi kesimpulan dari dua berita tersebut, berita ini sama-sama menyoroti tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah sekaligus masyarakat dalam mengatasi hal ini agar masalahnya cepat selesai. Itu dia tadi pemaparan dan penjelasan dari jawaban soal-soal UAS di bagian 1 dan 2. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.